Tuhan, kita boleh berkumpul dapat ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sembah Dia, kita mengenal Dia. Mari kita satu hati dalam doa. Kami ucap syukur Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik, Engkau Allah yang begitu luar biasa. Sehingga Tuhan, Kau berikan satu kesempatan satu hari lagi Tuhan untuk berada di pelataran-Mu, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Dan kami percaya di mana satu dua orang berkumpul di tempat ini, maka Engkau Allah yang hadir, Engkau Allah yang memenuhi siap kami. Layakkan siap kami Tuhan, Kau kuduskan kami. Ampuni segala dosa perbuatan kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun tak sengaja Tuhan, supaya kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terlebih lagi kami boleh menyukakan hati-Mu. Saat ini Tuhan, Kau proteksi segala kehidupan kami, keluarga kami, segala apa yang kami miliki, yang kami tinggalkan, kami mau serahkan semuanya ke dalam Tangan-Mu. Saat ini kami mau bersatu hati. Jika ada kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa kedagingan, segala orang yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang ingin mengganggu persekutuan kami dengan Engkau, saat ini kami mau bersatu hati. Kami katakan mencukainya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, curah kuasa Roh Kudus-Mu itu yang menjamah siap kami, memenuhi siap kami, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang membawa berkat, sukacita, dan sejahtera yang daripada-Mu. Teringat teman-teman kami yang masih dalam perjalanan, Kau hantarkan tempat ini yang selamat. Juga mereka yang tidak bisa hadir, Engkau yang sanggup mendidik setiap hati mereka satu persatu, sehingga di lain waktu kami boleh bersama-sama berkumpul memuji muliakan nama-Mu. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang luar biasa. Berkaryalah di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Kami boleh menjadi kesaksian yang hidup yang menyukakan hati. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan iman. Amin. Yesusku, bernamaku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Berlindung menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyikan bersoraklah hatinya, pujian kuasa bagi Raja. Gunung-gunung laut menyuarakan
pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih kau
telah berjanji dan sanggup menggenapi. Aku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dan kami percaya pujian serai-serai kami boleh menyukdakan hatimu Tuhan. Dan pujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama katakan dengan iman. Amin. Berikan serai-serai haleluya. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Sekarang yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka hari ini, hari yang terbaik.
baik dari Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Oke, berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan kita. Haleluya. Sudah kita akan berkati oleh firman Tuhan, ialah firman Filipi.
Engkau yang pelihara kami, Engkau yang sertai kami, Engkau yang berkati kami, sehingga kami boleh ada seperti saat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan pagi hari ini. Kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Dalam pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Bila dengan hati yang lembut, hati yang rendah, kami boleh menerima pesan kebenaran firman yang berkuasa untuk mengubah hidup kami, mendewasakan iman rohani kami, hingga hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai lapisan Tuhan bagi setiap kami saat ini, kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali bersaudara. Shalom ya, puji Tuhan. Kita mendapat kesempatan untuk kita boleh kembali beribadah ya. Meskipun tadi saya mendengar info ada beberapa ruas jalan yang ditutup ya, ada acara dan sebagainya, namun puji Tuhan Bapak Ibu Saudara berjuang untuk bisa tetap hadir bersama-sama beribadah pada pagi hari ini ya. Nah, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah tentang kemarahan ya. Kemarahan adalah hal yang umum, hal yang sering terjadi dalam kehidupan manusia ya. Kalau mau jujur, siapa orang yang tidak pernah marah? Jawabannya tidak ada ya. Kalau mau jujur, semua orang tentu pernah marah. Sesabar-sabarnya manusia tetap ada batasnya. Satu saat juga bisa marah. Saya pernah bertemu dengan satu orang yang diakui sebagai orang yang paling sabar dengan ya. Tapi satu ketika saya lihat orang itu, orang yang paling sabar itu, ternyata juga bisa marah. Dan waktu dia marah, nah itu ternyata juga mengejutkan, mengagetkan ya. Karena memang semua orang bisa marah dan tentu pernah marah. Ada marah yang terekspresikan, marah yang bisa diekspresikan ya, dengan kata-kata yang tajam, dengan volume atau nada yang tinggi. Namun juga ada marah yang mungkin kurang atau bahkan tidak diekspresikan, yang mungkin hanya bergumam gitu ya, atau mungkin hanya batin di dalam hati, tapi marah ya. Jadi kalau mau jujur, semua orang pasti pernah marah ya. Nah, kemarahan itu diartikan adalah emosi negatif, mulai dari kejengkelan ringan hingga mengamuk ya. Sekali lagi, kemarahan itu diartikan adalah emosi negatif, perasaan negatif, mulai dari kejengkelan yang ringan sampai pada yang tinggi, mengamuk berat. Itu arti dari kemarahan. Kemarahan ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang. Jadi ketika ada pertentangan dengan seseorang, itu marah timbul ya. Kemarahan juga ditandai oleh perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Jadi kalau ada perlakuan yang dirasa tidak benar, perlakuan yang dirasa tidak semestinya, maka muncul kemarahan, timbullah kemarahan. Jadi kemarahan ditandai oleh dua hal.
yang umum, saudara. Ya, yang pertama itu pertentangan dengan seseorang, ada pertentangan dengan seseorang. Yang kedua, perasaan setelah diperlakukan tidak benar. Jadi sebuah perasaan yang muncul karena mendapat perlakuan yang dianggap kurang benar atau bahkan tidak benar, sehingga timbul kemarahan. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat dari Alkitab tentunya. Apa kata Alkitab tentang kemarahan? Ya, di mana semua manusia, termasuk umat Tuhan, termasuk hamba Tuhan, pendeta pun juga bisa marah. Ya, semua pernah marah. Nah, sekarang kita akan lihat dari Alkitab batasan kemarahan yang benar itu seperti apa? Kemarahan yang diizinkan oleh firman Tuhan itu seperti apa? Supaya apa? Bapak Ibu Saudara, saya tidak keluar dari batasan itu. Kalau kita keluar dari batasan itu berarti menjadi sesuatu yang salah di hadapan Tuhan. Tapi selama ada batasan yang tetap kita jaga saat kita marah itu, ya, sehingga meskipun marah, tapi kita tidak sampai bersalah di hadapan Tuhan. Nah, kita akan lihat, kita akan belajar bersama. Ada 5 hal yang Alkitab katakan tentang kemarahan yang diizinkan oleh firman Tuhan. Kemarahan yang tidak sampai keluar dari batasan firman Tuhan. Ayo kita akan lihat dan belajar bersama, ya. Yang pertama, kemarahan yang diizinkan oleh Alkitab yang pertama adalah marah yang bukan kebiasaan. Marah yang bukan hobi. Mengapa saya katakan hobi? Ada orang yang hobinya itu marah, ya. Sukanya marah-marah, sedikit-sedikit marah, tidak ada apa-apa juga marah, ya. Rasanya tidak enak kalau tidak marah. Jadi dia baru merasa puas, dia baru merasa enak, dia baru merasa nyaman kalau marah. Kalau tidak marah, rasanya tidak enak, rasanya ada yang kurang gitu. Ya, nah ini namanya marah yang kebiasaan. Hobinya marah, sukanya marah-marah. Nah, orang yang sukanya marah-marah, hobinya marah-marah, ini biasanya pasti punya masalah secara mental. Itu pasti punya masalah. Karena apa? Marah itu jadi hobi, marah itu jadi kebiasaan. Ini pasti ada gangguan pada mentalnya, pada jiwanya, pasti ada gangguan. Mungkin dia dibesarkan dalam sebuah keluarga, ya, keluarga yang bermasalah, keluarga yang mungkin kurang kasih sayang, keluarga yang mungkin keras, kaku, ya. Nah, akhirnya membentuk watak seorang manusia. Dia dibesarkan dalam keluarga yang seperti itu, dia bertumbuh menjadi seorang anak, seorang pemuda atau pemudi yang akhirnya suka marah-marah, sering marah-marah, terbiasa marah-marah, hobinya marah-marah. Kalau tidak marah, rasanya tidak enak. Ya, ini tidak normal, so. Ini termasuk tidak normal. Ini gangguan pada mental atau kehidupan seseorang. Ya. Nah, firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 14 di ayat yang ke-29. Mari kita lihat dulu ya, Amsal pasal 14 ayat yang ke-29. Kita melihat banyak ayat firman Tuhan untuk menegaskan, meneguhkan kita tentang kemarahan. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah
Cepat marah ini berarti terbiasa marah, suka marah, membesarkan kebodohan. Jadi ketika seseorang hobinya marah-marah, terbiasa marah, maka tanpa disadari orang itu akan membesarkan kebodohannya. Dengan kata lain, orang yang suka marah-marah itu akan semakin kelihatan kebodohannya. Ya, jadi jangan disangka kalau suka marah-marah itu terlihat semakin bijak, terlihat semakin baik. Oh tidak. Kita berkata siapa cepat marah, terbiasa marah, suka marah, itu makin kelihatan, maaf, kebodohannya. Karena siapa cepat marah, kita berkata membesarkan kebodohan. Ya. Nah, di Amsal 19 ayat yang 19, kita lihat satu ayat lagi ya. Amsal pasal 19 di ayat yang ke-19. Orang yang sangat cepat marah, ini bukan cuma cepat marah, tapi sangat cepat marah. Wah, ini berarti betul-betul suka marah betul, saudara ya. Akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Ini bicara sesuatu yang sangat merugikan. Kehidupan dari seseorang yang hobinya marah, suka marah, bahkan sangat cepat marah akan kena denda. Ya, karena itu yang pertama, Alkitab mengizinkan kemarahan. Selama kemarahan atau marah itu bukan marah yang hobi, kebiasaan marah, itu tidak boleh. Tapi kalau ada satu peristiwa, nanti kita akan lihat lebih lanjut sebelumnya. Oke. Tapi tidak boleh jadi hobi, tidak boleh jadi kebiasaan. Jadi yang diizinkan oleh Alkitab marah yang bukan kebiasaan, marah yang bukan hobi. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertemu dengan orang yang suka marah, sering marah, lebih baik jangan bergaul dekat dengan orang seperti itu. Mengapa? Karena dicatat dalam Amsal pasal 22 ayat yang ke-24 sampai 25. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Lekas gusar itu berarti juga lekas marah. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi kalau kita ketemu dengan orang yang suka marah, lekas gusar, dikatakan jangan berteman, jangan dekat, jangan akrab dengan orang yang lekas gusar, cepat marah. Mengapa? Karena kita akan menjadi biasa dengan tingkah lakunya. Maksudnya itu kita akan terpengaruh. Tanpa disadari kita akan terpengaruh oleh kebiasaan suka marah, hobi marah, sering marah. Itu akan menjadi kebiasaan bagi orang yang sering dekat dengan pemarah. Dan itu akan memasang jerat bagi diri sendiri. Ya, karena apa tadi dikatakan kalau suka marah, nah itu merugikan, kena denda dan sebagainya. Ya, jadi karena itu kemarahan atau marah yang pertama yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang bukan kebiasaan, marah yang bukan hobi. Tapi kalau hobi marah, suka marah, itu Alkitab melarang, tidak boleh. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, marah yang diizinkan oleh firman Tuhan. Ya. Yang kedua adalah marah yang beralasan. Marah yang beralasan. Tuhan Yesus dicatat dalam Alkitab pernah marah.
Saat apa Tuhan Yesus marah? Saat Tuhan Yesus melihat bait Allah dikotori, ya, orang berjual beli dan sebagainya. Tuhan Yesus marah. Meja-meja penukar uang, tempat berjual beli itu dijungkir balikan. Ya, Tuhan Yesus marah saat melihat bait suci dikotori. Tuhan ingin supaya bait suci itu dalam keadaan yang bersih, sebagaimana mestinya. Jadi Tuhan Yesus pun juga pernah marah, ya. Tapi sekali lagi bukan marah kebiasaan, tapi marah yang ada sebabnya, marah yang beralasan. Seringkali manusia marah karena alasan yang kurang atau bahkan tidak jelas. Mungkin karena merasa tersinggung, ya, tersindir dan sebagainya, lalu jadi marah. Jadi hubungan dengan diri sendiri, mungkin merasa dirinya tidak enak dan sebagainya, lalu marah. Tuhan Yesus tidak demikian. Tuhan Yesus marah bukan karena dirinya direndahkan, dirinya disinggung, dirinya disakiti, tidak. Tuhan Yesus marah karena bait Allah yang dikotori, ya. Jadi alasannya tepat, bukan cuma alasannya jelas, tapi alasannya juga tepat, alasannya juga benar. Itu yang kita izinkan. Nah, kalau kita marah dengan alasan yang kurang tepat atau bahkan tidak tepat, tentu itu tidak diizinkan oleh Alkitab. Ya, jujur saya pun belajar, ya. Jangan saudara pikir, oh, ini Pak Gembala sudah sempurna. Oh, enggak. Saya waktu menyampaikan hal ini, saya persiapkan, saya juga belajar, saya juga tertegur, karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya, bukan hanya bagi jemaat Tuhan yang mendengar, tapi juga bagi hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan. Kami pun masih belum sempurna, kami juga sedang belajar. Ya, jadi karena itu pagi ini lewat firman Tuhan saya mengajak Bapak Ibu Saudara bersama saya, ayo sama-sama belajar supaya walaupun kita marah, tetap di dalam koridor yang benar, marah yang diizinkan oleh Alkitab. Ya, jadi yang kedua, marah yang beralasan, alasannya jelas, bahkan alasannya tepat seperti Tuhan Yesus. Kita diizinkan marah ketika melihat ketidakbenaran sedang terjadi. Tapi kita tidak diperbolehkan marah ketika mungkin diri kita dirugikan atau disakiti. Nah, ini berat, saudara, ya. Biasanya orang itu lebih cenderung marah kalau dirinya dirugikan atau disakiti, merasa disinggung, merasa dilukai, lalu jadi marah. Nah, jadi di awal kan kita sudah belajar itu, ya, kemarahan biasanya ditandai oleh pertentangan terhadap seseorang, atau mungkin juga karena pernah mendapat perlakuan yang dianggap kurang benar, kurang tepat, ya, mungkin disinggung, disakiti, dilukai, lalu jadi marah. Tapi ternyata marah yang diizinkan oleh Alkitab tidak seperti itu. Marah harus punya alasan yang jelas, bahkan alasan yang tepat. Alasan yang jelas dan tepat untuk marah adalah ketika kita sedang menegakkan kebenaran. Tentunya kebenaran sesuai firman Tuhan. Karena kalau kebenaran manusia itu relatif, ya, kebenaran manusia itu tidak mutlak. Karena ada satu yang menganggap hal ini benar, tapi dengan hal yang sama orang lain menganggap kurang benar atau tidak benar. Karena kebenaran manusia itu relatif. Tapi kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sejati hanyalah firman Tuhan. Itu kebenaran yang sejati. Jadi kalau mau marah, alasannya harus jelas, alasannya harus tepat, yaitu untuk menegakkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saat mungkin kebenaran firman Tuhan dilanggar, nah ini perlu ada teguran, ada kemarahan yang mungkin disampaikan
seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, marah yang diizinkan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab yang ketiga adalah marah yang tidak didasari kebencian, iri hati. Sekali lagi, marah yang tidak didasari kebencian, iri hati. Marah yang tidak didasari kebencian, iri hati. Banyak orang yang marah karena ia sedang tidak suka atau benci atau iri pada seseorang. Jadi karena rasa tidak suka, karena rasa benci, karena rasa iri, maka jadi marah. Contoh dalam Alkitab ditulis dalam kitab Kejadian pasal 4. Ayo kita lihat ya. Kejadian pada pasal yang keempat. Di ayat yang keempat mulai. Kejadian pasal 4 di ayat yang keempat mulai. Demikian firman Tuhan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Dan ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Ini contoh yang sangat jelas. Marah yang tidak diizinkan oleh Alkitab, ya, yaitu marah yang didasari dengan kebencian, iri hati, seperti Kain. Kain benci, iri kepada Habel adiknya. Apa yang membuat Kain iri? Persembahan Habel adik dari Kain diterima oleh Tuhan, sementara persembahan Kain ditolak, tidak diterima oleh Tuhan. Nah, ini rupanya menimbulkan rasa awalnya ya tidak suka, lama-lama bukan cuma tidak suka, dongkol, ya, benci, dengki, dan sebagainya. Sampai pada satu titik terjadilah pembunuhan. Sebenarnya Tuhan sudah mengingatkan, ya, kalau kita baca Tuhan sudah ingatkan kepada Kain. Kain, mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Ini sudah diingatkan. Dosa sudah mengintip. Engkau harus berkuasa atas dosa. Kalau enggak, jatuh. Ya benar, akhirnya Kain kalah. Ya, kemarahan yang didasari dengan iri hati, cemburu, tidak suka, benci, dan sebagainya. Ya, jadi yang ketiga, kemarahan yang diizinkan oleh Alkitab adalah kemarahan yang tidak didasari kebencian, iri hati, kecemburuan, dan sebagainya. Nah, biasanya kemarahan yang tidak didasari kebencian itu biasanya, umumnya kemarahan orang tua kepada anak. Itu umumnya tidak didasari kebencian. Karena saya percaya tidak ada orang tua yang benci kepada anaknya. Ini umumnya ya. Tapi memang saya pernah menjumpai ada orang tua yang khusus, orang tua yang aneh,
orang tua yang terganggu jiwanya, sehingga dia benci sama anaknya. Dia menganggap bahwa anaknya itu menjadi pembawa sial bagi dirinya. Ada orang tua seperti itu. Saya pernah jumpa, tapi itu tidak umum. Itu orang tua yang sakit, jiwanya sakit, pikirannya sakit, mentalnya sakit, sehingga dia benci kepada anaknya. Tapi saya percaya secara umum pasti semua orang tua itu sayang, semua orang tua itu cinta kepada anak-anaknya. Saya percaya pasti seperti itu secara umum. Sehingga sampai orang tua rela berkorban buat anak-anaknya. Sampai kalau hidupnya pas-pasan, ada orang tua yang ngomong begini yang saya pernah dengar. Nah, kamu harus bisa makan, kamu harus bisa sekolah. Mungkin keadaan yang sulit, ayah ibu kurang bisa makan, atau bahkan mungkin tidak makan, pokok kamu makan. Sampai ada yang saya pernah dengar orang tua berkata seperti itu, karena mungkin hidupnya sangat sulit, ya, dia tidak bisa menyediakan makanan dalam porsi yang seharusnya untuk keluarga, ya, akhirnya dia korban, dia bilang tidak apa-apa, ayah ibu tidak makan tidak apa-apa, pokok yang penting kamu makan. Sampai seperti itu. Mengapa? Karena saya percaya pada umumnya pasti orang tua itu sayang, orang tua itu cinta kepada anak-anak. Itu pada umumnya. Nah, karena orang tua sayang, orang tua cinta kepada anak-anak, maka saya percaya kalau orang tua marah kepada anak-anak itu pasti tidak didasari kebencian, tidak didasari iri hati, tidak ada. Kalau orang tua yang normal dan sehat, mana ada orang tua yang iri kepada anaknya? Tidak ada. Kalau orang tua melihat anaknya lebih hebat, anaknya lebih pandai, anaknya lebih sukses dari dirinya, saya percaya orang tua itu pasti senang. Betul para orang tua? Betul kan? Tidak ada orang tua bilang begini dalam hati ya, anakku tidak boleh lebih pandai dari aku, anakku tidak boleh lebih sukses dari aku. Kalau lebih sukses dari aku, awas. Wah, ini orang tua tidak sehat, tidak normal. Ya. Orang tua itu pasti senang kalau anaknya sukses, bahkan lebih sukses, lebih hebat dari dirinya. Betul ya? Pasti. Saya pun demikian. Kalau saya melihat anak-anak saya ya bisa lebih hebat, lebih sukses dari saya, wah puji Tuhan. Ya, satu kesenangan buat kita orang tua, satu kebanggaan, satu sukacita. Karena kita lihat anak-anak kita lebih sukses, lebih hebat, lebih pandai daripada kita. Nah, karena itu pasti tidak ada orang tua ya yang kalau marah, orang tua yang normal, yang umum jauh ya. Kalau marah itu karena benci, tidak ada. Kalau marah itu karena iri, tidak ada. Ya. Nah, kita tegaskan, ada waktunya orang tua itu harus marah kepada anak-anak. Amsal 23 di ayat 13. Ayo kita lihat ya. Amsal 23 di ayat yang ke-13 sampai 14. Jangan menolak didikan dari anakmu, ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Satu ayat lagi, Amsal pasal 13 di ayat yang ke-24. Amsal 13 di ayat yang ke-24. Siapa tidak menggunakan tongkat ini mendidik ya, memarahi anaknya. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Jadi saudara garis bawah ini. Kalau ada orang tua bilang saya tidak mau menggunakan tongkat, saya tidak mau mendidik, saya tidak mau memarahi anak saya, itu berarti benci kepada anak. Saya lanjut ya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ya, jadi ternyata Alkitab katakan orang tua harus
mendidik, mengarahkan, menasehati, menegur, memarahi, bahkan menghajar anaknya kalau perlu. Dikatakan menghajar pada waktunya. Ya, jadi kalau memang ada sebuah kesalahan, mungkin awal kesalahan pertama, oke, orang tua ngomong, lalu si anak ini masih mengulang, ya, kesalahan yang sama kali yang kedua, orang tua berhak untuk ngomong dengan lebih tegas. Nah, kan papa mama sudah pernah bilang, kamu tidak boleh seperti ini. Diulang lagi kesalahan yang ketiga. Wah, kali yang ketiga ini bukan cuma ngomong dengan tegas, dimarahi, ditegur dengan keras, wajib. Karena apa? Kita orang tua adalah wakil Tuhan untuk anak-anak. Para orang tua adalah wakil Tuhan untuk anak-anak. Kalau anak-anak tidak dinasehati, tidak ditegur, tidak dimarahi, padahal melakukan kesalahan, bahkan kesalahan yang sama diulang-ulang, kita orang tua bersalah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sudah tegur, kita sudah marahi, bahkan kita sudah hajar, ya, kita sudah lakukan tugas kita sebagai wakil Tuhan untuk anak-anak. Nah, tentunya ini ketika anak masih dalam asuhan, saudara, ya. Kalau anak sudah tambah dewasa, ya semakin sulit, saudara. Waktu masih batita, waktu masih balita, itu waktunya mulai dinasehati, mulai dididik. Bahkan ada satu penemuan yang berkata mendidik anak itu mulai dari kandungan. Jadi ketika ibu-ibu mengandung itu sudah bisa mendidik anaknya. Ngomong sama anaknya, nah, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begini. Itu ternyata mulai dari dalam kandungan. Itu sudah dididik, mulai diarahkan, mulai dinasehati. Mungkin kalau kita yang tidak ngerti, kita mikir, waduh Pak, berlebihan, mosok dalam kandungan diajar, mosok ngerti Pak. Ternyata penelitian membuktikan di dalam kandungan itu anak sudah bisa diajak komunikasi, khususnya diajak komunikasi oleh orang tua, khususnya ibu. Karena hubungan antara ibu dengan anak yang dikandung itu sangat dekat. Jadi apa yang dirasa oleh ibu itu juga akan ikut dirasa oleh si anak. Jadi karena itu ibu yang mengandung harus belajar hidup dalam kebenaran. Karena kalau tidak hidup dalam kebenaran itu berarti tanpa disadari sedang mendidik anak dalam kandungan untuk seperti itu. Ya, jadi kalau dalam kandungan saja harus mulai dididik, apalagi setelah lahir, belum ngerti ya Pak, dibiasakan, dilatih, ya, dilatih. Lama-lama pasti jadi tambah ngerti. Ya, batita sudah mulai, balita sudah lebih lagi, remaja lebih lagi. Kalau nanti sudah jadi pemuda-pemudi tambah sulit, seperti bonsai itu kalau sudah ditekuk-tekuk itu ya, nggak bisa kalau sudah besar. Bonsai ditekuk-tekuk itu waktu masih kecil, proses pembentukan. Kalau bonsainya sudah bonsai sudah besar, ditekuk-tekuk patah, ya, bahasa kerennya itu pedot kaki, ya. Karena sudah kaku, sudah besar, waktu kecil harus dibentuk, ditekuk, dibentuk supaya jadi bagus, ya. Nanti besarnya jadi bagus. Tapi waktu kecil nggak dibentuk, besar baru dibentuk, patah semua, nggak bisa dibentuk jadi baik. Nah, anak juga demikian. Ya, jadi anak mesti dididik, anak mesti dinasehati, bahkan anak mesti dimarahi kalau salah. Ya, karena kita berkata demikian, itu berarti cinta, itu berarti sayang. Supaya apa? Anak tidak terjerumus, anak tidak terus berada di jalan yang salah. Tugas orang tua untuk menasihati, menegur, bahkan memarahi. Nah, kalau anak sudah dewasa, ya tetap perlu dinasihati ya, tapi tentu sudah beda, ya. Namanya anak sudah dewasa, apalagi anak sudah berumah tangga, tidak mungkin
orang tua ngamuki anak-anak, tidak mungkin saudara ya. Oh mereka sudah berumah tangga, mereka sudah jadi keluarga mandiri. Paling cuma kita bisa memberikan pertimbangan, kita bisa memberikan masukan, kita bisa memberikan nasihat, tapi sudah tidak bisa memarahi seperti mereka masih ada dalam asuhan kita, tidak bisa. Ya tentu kita bisa mengingat ya, waktu kita pun dulu, para orang tua waktu kita dulu sudah dewasa juga, kalau orang tua kita marah dengan keras pada kita, mungkin kita juga bisa rasanya gimana itu ya. Kalau kita ingat flashback yang lalu kan begitu. Apalagi kalau kita sudah rumah tangga, lalu orang tua ngamuni kita, waduh, kita bisa merasa, papa mama ini gimana? Aku ini sudah keluarga mandiri, aku sudah dewasa, kok mesti dimarah-marahi seperti kayak anak kecil saja? Apa aku ini dianggap masih balita? Nah, anak pasti nggak terima kan? Kita pun dulu kan juga pernah merasa seperti itu. Jadi karena itu orang tua juga mesti bijak ya. Jadi kalau mau marahi anaknya, sekarang masih saat dalam asuhan. Kalau nanti sudah tambah dewasa, sudah nggak bisa dimarahi, tinggal dinasehati. Tapi sudah nggak bisa lagi dimarahi. Tapi kalau waktu masih kecil, nah itu saatnya. Jangan dilewatkan. Perlu dididik, bahkan perlu dimarahi. Kalau sampai diperlukan, dipukul sama rotan. Itu Alkitab berkata begitu. Tempat mukul itu adalah pantat. Karena pantat ini dagingnya tebel. Apalagi kalau anaknya gemuk, wah pantatnya itu dagingnya tebel. Nah, itu tempat dipukul. Pantat ini jangan sampai mukul kepala, mukul yang lain. Oh, nggak boleh. Itu orang tua yang nggak benar. Kalau mukul, kalau diperlukan ya mukul pantat, dipukul pantat. Supaya tahu bahwa yang dilakukan itu salah, nggak benar. Harus dididik, harus dimarahi, harus ditegur, bahkan dipukul kalau perlu. Tapi jangan terus-terusan juga mukul, tidak boleh juga kalau diperlukan. Ya oke, nah kita kembali. Jadi kemarahan yang tidak didasari kebencian itu adalah contoh kemarahan orang tua pada umumnya. Ya, nah, kita izinkan kemarahan yang tidak didasari kebencian, iri hati. Yang keempat sekarang, kemarahan yang diizinkan oleh Alkitab yang keempat adalah marah yang tidak berlebihan atau marah yang tidak lepas kendali. Sekali lagi, marah yang tidak berlebihan atau marah yang tidak lepas kendali. Nah, seringkali ada orang yang kalau sudah marah itu lepas kendali. Kontrolnya, remnya itu belum. Ada orang seperti itu. Ya, kalau marah lepas kendali. Nah, Alkitab tidak mengizinkan. Marah yang diizinkan oleh Alkitab adalah marah yang tidak berlebihan, marah yang tidak lepas kendali. Dicatat oleh Alkitab, Musa itu adalah seorang yang lembut hatinya. Ayo kita lihat ya, Bilangan pasal 12 di ayat yang ketiga. Bilangan 12 di ayat yang ketiga. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Ya, dikatakan Musa ini seorang yang lembut hatinya, lebih dari manusia yang ada di atas muka bumi. Ya, jadi seorang yang lembut hati, dikata-katai, diperlakukan yang tidak benar, Musa bisa menanggapi dengan sabar. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu baca di ayat berikutnya ya, ayat 4, ayat 5, itu dicatat kakak-kakak Musa, Miriam dan Harun itu ngata-ngatain Musa. Ya, tapi Musa tidak marah, Musa tidak membalas, Musa tidak sakit hati, enggak. Ya karena itulah Alkitab berkata Musa seorang yang lembut hatinya, lebih dari manusia yang lain yang ada di muka bumi. Ya. Tapi satu ketika Alkitab mencatat Musa sempat marah dan marahnya itu lepas kendali. Pada peristiwa kapankah? Ayo kita lihat ya. Bilangan pasal yang ke-20 di ayat yang ke-11. Tadi kan Bilangan pasal 12 ya. Sekarang
kisah berikutnya di Bilangan pasal 20. Jadi ini sesudahnya ya. Bilangan 20 ayat yang ke-11. Supaya jelas, saya baca mulai ayat 7. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Stop sampai situ dulu ya. Jadi waktu itu Israel sedang kehabisan air. Mereka ada di padang gurun, kehabisan air. Air adalah kebutuhan vital, penting bagi manusia. Nah, mulai bangsa Israel bersungguh-sungguh marah kepada Musa. Lalu Musa datang kepada Tuhan. Tuhan kasih perintah, ya, engkau pergi ke bukit batu dengan membawa tongkatmu, lalu katakan kepada bukit batu supaya bukit batu itu mengeluarkan air untuk bisa memberi air kepada bangsa Israel yang membutuhkan air. Cuma disuruh mengatakan, ya, 9. Ayo kita lanjut ya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka. Musa ngomong kepada orang Israel, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itu sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa, seorang yang lembut hati, dikata-katai oleh Harun, Miriam, juga dikata-katai oleh bangsa Israel dalam peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, saudara. Ketika bangsa Israel bersungguh-sungguh, Musa bisa menghadapi dengan sabar. Tapi di peristiwa ini, Bilangan pasal 20 mencatat, Musa itu sudah, orang bilang itu mungkin, ya itu ya, karena mungkin sudah menahan diri sekian lama, ya, menghadapi Israel yang bolak-balik berkeluh kesah, bolak-balik bersungut-sungut, ya, nah begini gitu ya, sampai pada satu titik. Nah, ketika mereka bersungut-sungut tentang air, Tuhan bilang, pergi ke gunung batu, katakan kepada gunung batu akan mengeluarkan air. Tapi karena, nah ini saudara ya, bukan cuma jengkel, tapi mungkin marah yang meledak, ya, sehingga jadi tidak terkendali, tidak terkontrol. Maka Musa melanggar perintah Tuhan. Tuhan cuma suruh katakan kepada bukit batu. Tapi Musa bukan mengatakan kepada bukit batu, Musa memukul bukit batu, dan memukulnya bukan cuma sekali, tapi memukulnya sampai 2 kali. Nah, orang biasanya kalau sudah memukul sampai lebih dari sekali, ini menunjukkan kejengkelan tingkat tinggi itu saudara, kemarahan yang tidak terkendali sampai melanggar perintah Tuhan. Nah, ini bahaya. Ini contoh kemarahan yang lepas kendali, kemarahan yang tidak terkontrol. Padahal ini sudah diakui Alkitab seorang yang lembut hatinya. Tapi ya itu satu ketika tidak waspada, saking jengkel itu saudara, mungkin begitu ya. Dia benar-benar sampai Musa ngomong, hai orang-orang durhaka, ngomong gitu saudara. Saking jengkel sama orang saya. Bukit batu dipukul, 2 kali. Tuhan bilang tidak boleh, bukan dipukul, ngomong kepada bukit batu,
Ini bukit batu akan mengeluarkan air. Melanggar kekudusan Tuhan. Dan akibatnya apa? Tuhan bilang Musa, karena kamu melanggar kekudusan, kamu tidak menghormati aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa masuk tanah Kanaan. Kamu cuma melihat dari jauh. Ya, jadi kemarahan yang berlebihan, kemarahan yang lepas kendali, tidak lagi terkontrol. Jadi karena itu Bapak Saudara, kalau mungkin satu saat kita ini lagi emosi, kita ini lagi marah, mungkin ada baiknya kita itu diam, menenangkan diri, memerangi hati dan pikiran kita. Karena apa? Kalau kita tidak diam, tidak memerangi diri, ya, itu akibatnya bisa jadi, kemarahannya semakin lebih lagi, hanya tidak terkontrol, tidak terkendali, terjadilah sesuatu yang seperti yang Musa alami. Tidak alami janji Tuhan masuk Kanaan, enggak juga. Karena melanggar perintah Tuhan, melanggar kekudusan Tuhan, tidak menghormati Tuhan. Ya, ini yang keempat. Marah yang diizinkan oleh firman Tuhan adalah marah yang tidak berlebihan, marah yang tidak lepas kendali. Ya. Karena itu jangan biarkan amarah kita meledak. Amsal pasal 20 di ayat yang ketiga. Mari kita lihat ya, Amsal pasal yang ke-20 di ayat yang ketiga. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, jadi jangan biarkan amarah kita meledak. Karena kalau amarah kita sampai meledak seperti bom yang meledak, bleng. Nah, itu ya. Dikatakan setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Ya, oke. Nah, sekarang kita masuk yang kelima, yang terakhir. Marah yang diizinkan oleh Alkitab adalah yang kelima. Marah yang tidak berkelanjutan, marah yang tidak berkepanjangan, marah yang tidak berkesinambungan. Ya. Efesus pasal 4 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah. Nah, kata apabila kamu menjadi marah berarti manusia termasuk umat Tuhan juga bisa marah. Karena itu dikatakan apabila kamu menjadi marah. Perhatikan kalimat yang berikut. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi Bapak Saudara, orang yang marahnya berkesinambungan, berkelanjutan, terus dibiarkan, itu berarti sedang memberi kesempatan kepada iblis. Ada orang yang kalau marah itu tahan lama. Kalau baterai tahan lama, bagus. Tapi kalau marah tahan lama itu tidak bagus, tidak benar. Mengapa? Karena itu dosa, memberi kesempatan kepada iblis. Saya pernah dengar ada orang pernah ngomong gini, wah Pak, saya kalau sudah marah, saya tahan. Saya bisa lebih dari seminggu, bahkan bisa lebih dari sebulan. Yang lebih kaget lagi, saya pernah dengar ada orang yang pernah marah lebih dari setahun. Luar biasa. Nah, pokoknya sampai setahun lebih. Wah. Firman Tuhan ini memberi kesempatan, berkata ini memberi kesempatan kepada iblis. Ya, satu buku pernah saya baca, orang yang tidur dengan marah, dia itu sedang tidur bersama dengan iblis. Saudara bisa bayangkan ya? Jadi kalau tidur sama iblis itu, saudara bayangkan ya, kira-kira kayak apa sih? Ngeri apa enggak? Orang yang menyimpan kemarahan sampai tidur, itu dia itu sedang tidur bersama dengan iblis. Jadi kelongan sama iblis, saudara. Bahkan nanti iblis. Nah, ada yang mau? Pasti kalau sadar ya ada yang mau, saudara. Siapa yang mau tidur sama iblis? Tidak ada yang mau. Yang ngeri kalau kita bayangkan, kok tidur sama iblis Pak? Tidak mau. Orang yang menyimpan kemarahan sampai matahari terbenam itu berarti berlarut-larut ya, terus dibiarkan. Bahkan sampai seminggu, sebulan, setahun dan waduh.
itu berarti memberi kesempatan kepada iblis untuk membuka celah, iblis memijakkan kakinya di hati kita, di hidup kita. Akhirnya hidup kita, hati kita dikuasai oleh iblis karena kemarahan yang dibiarkan berlarut-larut. Jadi karena itu tidak boleh, ya. Bisa marah, bisa. Tapi kita berkata, jangan sampai berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, jadi kalau suami istri lagi mungkin ada salah paham, ya wajar, itu masih bisa, ya. Namanya saja punya pikiran, perasaan, ya, yang mungkin pikirannya beda. Apalagi pria dan wanita kan tidak mungkin sama. Pria lebih mengutamakan pikiran, rasional, sementara wanita lebih mengutamakan perasaan, emosional. Nah pasti beda, sobat. Itu baru satu sisi, belum lagi sisi-sisi yang lain. Pria dan wanita pasti beda, tidak sama. Nah jadi ada kemungkinan kadang-kadang suami istri itu bisa beda pendapat, ya, bisa salah paham. Kadang-kadang mungkin sedikit bertengkar, tapi ingat, Alkitab ingatkan, jangan sampai dibiarkan marahnya berkepanjangan. Ya, siwak, ya, siwaknya itu sampai 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, tidak boleh. Ya, harus segera dibereskan. Karena itu berarti nanti memberi kesempatan kepada iblis. Ya, jadi inilah kriteria yang Alkitab katakan marah yang diizinkan oleh Alkitab. Ya, karena memang semua kita pernah marah, bisa marah. Ya, nah, kemarahan yang bagaimana yang diizinkan oleh Alkitab? Yang pertama, marah yang bukan kebiasaan, bukan hobi. Yang kedua, marah yang beralasan. Alasannya harus jelas dan tepat, yaitu ketika kebenaran firman Tuhan dilanggar. Oke, itu alasan yang jelas dan tepat, seperti Tuhan Yesus marah saat menyucikan bait suci. Yang ketiga, marah yang tidak didasari kebencian, iri hati. Yang keempat, marah yang tidak lepas kendali. Dan yang kelima, yang terakhir, marah yang tidak berkepanjangan, marah yang tidak berkelanjutan. Ya, oke. Penutup, saudara. Tuhan ingin supaya kita belajar untuk menguasai diri. Amsal 16 ayat 32, Bapak Ibu tulis saja nanti baca di rumah, ya. Amsal 16 ayat 32 berkata, siapa yang bisa menguasai dirinya, ia lebih dari pemenang. Mari kita belajar untuk menguasai diri, supaya kita bisa menjadi lebih dari pemenang. Itu Amsal 16 ayat 32. Lebih daripada orang yang menaklukkan atau merebut kota. Itu orang yang bisa menguasai diri. Orang yang bisa menguasai diri dikatakan lebih dari pemenang. Lalu Alkitab juga katakan, mari kita belajar untuk cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Bapak Ibu tulis saja, ya. Yakobus 1 ayat 19. Cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Dan yang terakhir, ayat penutup, saudara, Efesus 4 ayat yang ke-30 sampai dengan 32. Setelah ini pelayan mimbar, silakan kembali maju ke depan. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Sekali lagi, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Dikatakan segala kepahitan, kegeraman, termasuk kemarahan, dibuang, supaya kita tidak mendukakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Mari kita akan datang kepada Tuhan.
Oh ya, satu titipan pengumuman Joya yang saya sudah sampaikan yang lalu, bahwa kita akan ada seminar ya, pembekalan parenting untuk para orang tua, pola pengasuhan yang efektif untuk anak zaman now ya, yang akan diadakan tanggal 15 November hari Jumat jam 6 sore di tempat ini. Diharap bagi yang akan ikut untuk mendaftarnya melalui Google Form. Nanti Google Form akan dibagikan oleh Ibu Rohani melalui WA ya, kebanyakan sekarang sudah menggunakan WA. Nah itu nanti Google Form akan dibagikan lewat WA, nanti Bapak Ibu isi Google Formnya itu dikirim ya, dikirimkan untuk daftar sehingga bisa disediakan konsumsinya dengan baik gitu ya. Jadi kalau sampai tidak mendaftar ya mohon maaf kalau tidak dapat konsumsi ya. Jadi hanya yang daftar saja yang memang disediakan konsumsinya ya. Kalau mungkin kesulitan menggunakan Google Form itu nanti bisa minta bantuan. Yang minta bantuan mungkin kakak sekolah minggu atau teman seiman yang bisa Google Form, itu bisa membantu ya, karena mungkin ada yang sulit menggunakan Google Form, boleh minta bantuan ya. Oke, kita akan datang pada Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri lewat satu pujian, kita katakan, Tuhan, ku mau mendengarkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bencana untuk orang-Mu. Janganlah bagai emasmu, Tuhan ku serahkan hatiku. Tuhan ku serahkan hatiku, semua ku berikan, semua ku
kerinduan setiap kami sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Kami rindu supaya hati dan kehidupan kami semakin menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, pagi hari ini lewat firman Tuhan tentang kemarahan yang boleh mengingatkan, menasehati setiap kami, supaya kami umat-umat Tuhan sama-sama belajar. Apabila kami marah, kami tidak berbuat dosa, kemarahan kami tetap ada dalam koridor yang benar, kemarahan yang diizinkan oleh Alkitab, kemarahan yang bukan kebiasaan, kemarahan yang beralasan jelas dan tepat ketika kebenaran firman Tuhan dilanggar, kemarahan yang tidak didasari dengan kebencian, iri hati, kemarahan yang tidak lepas kendali, dan kemarahan yang tidak berlarut-larut ataupun berkepanjangan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh sama-sama belajar untuk menguasai diri kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Bahkan kami belajar untuk cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat juga untuk marah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apabila mungkin ada kemarahan dalam hati, kami mau segera bereskan, kami mau segera buang kemarahan itu, supaya kami boleh memiliki kehidupan yang tetap menyukakan hati Tuhan, dan kami tidak memberi kesempatan kepada iblis. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Engkau berkati setiap umat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Jika ada mereka-mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bidur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh mereka boleh tetap menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga berkati ibadah raya minggu depan disertai dengan perjamuan kudus. Biarlah setiap umat Tuhan, demikian juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sedang mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.